Diduga lepas dari pengawasan orang tua, seorang bocah main skuter hingga ke jalan raya. Aktor Sandi Permana tewas dibunuh tetangganya. Pusaran angin tornado berembus di tengah lembah yang terbakar di California, Amerika Serikat. Without any further ado, please. PSSI resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai timnas Indonesia. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Ilham Ardiansyah. Saya Dinda Edita menemani pagi Dalam Fokus pagi kali ini Senin 13 Januari 2025. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita ikuti pemirsa Fokus pagi selengkapnya. Seorang pemuda tertangkap tangan mencuri ponsel warga di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang berupaya kabur dibekuk dan dikepung oleh warga di gang sempit. Pemuda berinisial AG ini tak berkutik saat warga mengepungnya di gang sempit. Pemuda ini tertangkap tangan karena mencuri 2 unit ponsel di permukiman penduduk Teluk Angsana, Bekasi Jaya, Bekasi, Jawa Barat minggu siang. Awalnya pelaku diduga mencuri sepeda motor dan sempat berupaya kabur saat diteriaki warga. Namun saat digeledah, seorang warga justru menemukan 2 ponsel miliknya di tangan pelaku. Jadi tuh si maling itu datang dari pinggir kali, terus ada yang teriak memang dari jalanan itu katanya, dia bilang katanya maling, gitu. Masuklah ke gang Jembatan Kuning, masuk ini kan memang ada jalan nih di sini, ada ketemu anak-anak bocah, udah langsung disergap di sini, ditarik motornya, ditahan, bilangnya maling motor, ternyata maling handphone. Untuk menghindari emosi warga yang makin memanas, polisi langsung membawa pelaku. Saat ini kasusnya ditangani Polsek dan Polres Metro Bekasi Kota. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, seorang warga di Keramat Pulau, Jakarta Pusat terluka di sejumlah bagian tubuhnya usai menjadi korban serangan sekelompok pemuda menggunakan sepeda motor. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 4 orang terluka dalam bentrokan 2 kelompok supporter sepak bola di Tol Jagorawi. Selamat malam, Komandan, izin melaporkan situasi terkini di rest area JPOSL kilometer 21. Situasi makin memanas, Komandan. 2 kelompok supporter sepak bola terlibat bentrokan di rest area KM 21 Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor, Minggu malam. Kericuhan membuat arus lalu lintas di Tol Jagorawi sempat tersendat. Mereka masuk mengacaukan jalur lalu lintas, masuk ke dalam rest area. Tadi udah ada korban masuk ke korban kena. Akibatnya 4 orang terluka dalam bentrokan tersebut. Mereka berkumpul. Kericuhan juga membuat bus salah satu supporter rusak parah. Warga menduga bentrokan terjadi usai kedua kelompok membuat janji melalui media sosial. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan mengamankan situasi. Jadi keributan pasca pertandingan Persita melawan Persis Semarang di kilometer 21. 105 jumlah supporter yang ada di sini yang kita amankan. Korban tadi ada 4 orang, 1 terluka di kepala. Sudah kita bawa ke rumah sakit diantar oleh anggota. Petugas mengamankan puluhan supporter sepak bola yang terlibat kericuhan. Kini kasusnya tengah dalam penyelidikan Polres Bogor. Jakarta, ketenangan warga Keramat Pulau terusik saat sekelompok pemuda menggunakan sepeda motor tiba-tiba menyerang permukiman mereka. Akibatnya, kedua kelompok terlibat saling serang menggunakan batu, petasan, hingga senjata tajam. Salah satu warga yang tengah beraktivitas bahkan menderita luka di bagian kepala dan sejumlah tubuhnya akibat terkena lemparan batu dan sempat dianiaya kelompok pemuda itu. Nyerang warga sini.
Ya warga sini kan cuma lagi pada nongkrong doang. Jadi ya peribahasanya dia mau ngelawan pakai apa kan? Gitu. Mereka yang datang itu pakai apa aja itu, Bu? Kayaknya sih dia bawa motor deh. Kalau kata orang bilang itu pakai motor itu. Untuk senjata tajamnya ada itu, Bu? Kalau masalah saya juga kalau masalah dia bawa senjata atau enggaknya saya nggak lihat ya. Soalnya saya takut orang di sini saya aja udah gemeteran. Warga berharap aparat kepolisian sigap mengamankan tawuran yang sudah sangat menakutkan warga. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, peristiwa berikut dapat menjadi perhatian bagi para orang tua untuk selalu mengawasi buah hatinya saat bermain karena di wilayah Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, seorang bocah bermain skuter di jalan raya yang dipadati kendaraan. Ya, sejumlah pengendara ini berusaha meminta bocah 6 tahun itu ke pinggir jalan, namun ia tetap mengayuh skuternya di antara pengguna jalan. Ya, Masya Allah, diambil apa? Sejumlah penumpang mobil panik saat melihat seorang bocah laki-laki yang bermain skuter di Jalan Raya Sumarmo Cakung, Jakarta Timur nyaris tertabrak kendaraan. Seorang pemotor berusaha menyuruh bocah laki-laki itu untuk menepi. Namun bukannya berhenti, sang bocah malah berkelit dan mengayuh skuternya lebih cepat. Arus lalu lintas yang padat membuat bocah itu nyaris tertabrak pemotor. La ilaha illallah. Dede, pulang, Dek. Ya Allah. Warga tak ada yang mengenali bocah tersebut. Warga menduga sang bocah terlepas dari pengawasan orang tuanya. Untuk pada klakson tuh mobil ya. Lah itu bocah kok pada ke tengah kata gitu ya. Terus Dede, minggir sayang. Bocahnya next sepeda kayak gini aja udah ladan. Mana pakai kaki doang, sama kos dalam udah kayak seperti anak saya itu. Makanya kata saya, lah ini bocah orang tuanya kemana? Kalau menurut Ibu, khawatir nggak sih Bu ngeliat kayak gitu Bu? Kenapa? Khawatir nggak sih Bu ngeliat anak-anak kayak Ya khawatir lah Pak, saya ingat anak saya, makanya saya bilang pas anak saya ngeliatin sendiri itu Dede jangan kali-kali keluar kayak gitu ya, nggak boleh. Para orang tua diharap lebih waspada saat mengawasi anak-anak yang bermain. Karena bila anak-anak bermain di lokasi yang beresiko terjadi kecelakaan, hal tersebut tak hanya membahayakan seanak, tapi juga orang lain. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kecelakaan melibatkan pengendara motor terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta, seperti di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. 2 pengendara motor ditabrak mobil saat hendak putar arah di Jalan Pemuda. Salah seorang korban bahkan terpental hingga masuk ke kolong bus Transjakarta. Tim rescue pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur mengevakuasi pengendara motor dari kolong bus Transjakarta di Jalan Pemuda Rawamangun Minggu siang. Korban yang terluka berat segera dilarikan ke Rumah Sakit Antam Medika. Kecelakaan terjadi saat korban dan pengendara motor lainnya sedang putar balik. Seketika 2 pengendara motor ditabrak mobil sedan yang melaju kencang dari arah Rawamangun menuju Cakung. Tubuh korban terpental hingga masuk ke kolong bus Transjakarta, sementara seorang pengendara motor lainnya terluka ringan. Kasus ini sudah ditangani di Telantas Polda Metro Jaya. Pengendara mobil sedan kini masih diburu. Terdapat 2 korban, yang satu sudah dibawa ke Rumah Sakit Antam karena kondisinya memang cukup parah. Terdapat patah tulang dan juga luka-luka yang sangat parah. Yang satu lagi hanya lecet, sehingga mereka bisa pulang dengan sendiri. Sementara di Jalan Bendaraya Kamaraya Kalideres, Jakarta Barat, sesosok pria pengendara motor tergeletak tak bernyawa usai diduga terlibat kecelakaan adu kambing dengan 2 pengendara motor lain dari arah berlawanan Minggu malam. Akibat insiden ini, arus lalu lintas dari kedua arah macet parah. Pihak keluarganya, Bang? Pihak keluarga kita masih belum hubungin karena identitasnya belum ada. Oh, identitas belum ada? Belum ada identitas. Lokasi ini rawan apa gimana, Bang? Lokasinya memang rawan, sering terjadi karena memang gelap. Ya. Jalan Bendaraya itu memang lampunya kurang. Oke. Sering kali kejadian seperti ini. Tim Polantas Sektor Kalideres dan Unit Laka Lantas Jakarta Barat tiba menggelar olah TKP memeriksa saksi mata untuk mengusut penyebab kecelakaan. Jenazah korban dibawa ke RSUD Tangerang, Banten untuk divisum. Sedangkan 2 pengendara motor lain yang terluka dibawa ke RSUD Cengkareng dan klinik wilayah Tegal Alur. Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, sebuah kapal tanker mengalami kebocoran di perairan Batam, Kepulauan Riau dekat perbatasan Singapura. Sejumlah kru kapal berupaya mengirimkan pesan kepada keluarga saat kapal mereka nyaris tenggelam. Miring kapalku. Bocor. Sejumlah kru kapal berupaya mengirimkan video kepada keluarganya saat kapal Mount Silver Sincere akan tenggelam di perairan Batam, Kepulauan Riau pada Minggu sore. Kapal tanker berbendera Malaysia itu terombang-ambing di Selat Singapura diduga karena mengalami kebocoran. Sambil menyalakan suar, sejumlah kru kapal memanjatkan doa agar mereka selamat dari musibah ini. Saat kondisi kapal makin miring, 8 anak buah kapal yang berada di geladak saling menguatkan satu sama lain dan percaya bahwa bantuan akan datang. Kuat, harus kuat. Demi keluarga. Petugas SAR Tanjung Pinang yang mendapatkan laporan mengirim kapal bantuan dan meminta kapal di sekitar untuk memberikan pertolongan. Jadi kapal tersebut berada di utaranya Labuan, yang mana kita sudah menyebarkan informasi kepada kapal-kapal yang terdekat untuk dapat membantu evakuasi tersebut. Yang sampai saat ini KN Sarotama dan KPLP Tanjung Uban sedang mengevakuasi korban tersebut, sedangkan kami saling berkoordinasi dan untuk stay di Tanjung Uban. Hingga Minggu malam, petugas SAR dan pihak terkait masih berupaya mengevakuasi kru kapal sekaligus mengantisipasi adanya tumpahan minyak di lokasi kejadian. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Warga di pesisir Pantura, Subang, Jawa Barat bergotong royong meninggikan tanggul untuk mencegah meluasnya banjir rob yang merendam permukiman mereka. Ya, di Jakarta, banjir rob sudah sepekan merendam permukiman warga di wilayah Kapuk Muara Penjaringan. Sepekan sudah, banjir rob merendam sebagian ruas jalan Kapuk Muara Raya Penjaringan, Jakarta Utara. Minggu siang, ketinggian air bervariasi dari 10 cm hingga 30 cm. Meski kendaraan masih dapat melintas, namun banjir rob membuat warga harus beraktivitas di tengah genangan. Ya semingguan begitu. Terus-terusan begini? Ya, terus begini gitu. Surut, kering, surut, jadi ntar gede lagi, terus gitu lagi. Tinggal hujan begitu lagi gitu. Kalau jam malam kan suka hujan tuh jam 2:30 baru naik lagi gitu. Jadi ntar agak itu surut lagi malaman, ntar sore gitu. Ya mau bilang terganggu terus gimana ya? Jadi kita ya berarti yang enaknya kayak dulu lah gitu. Enak kan sih begitu. Jadi kalau nggak banjir itu kita enak ya. Sedikitnya 4 RT di RW 01 Kelurahan Kapuk Muara terdampak banjir rob. Selain banjir rob, curah hujan tinggi maupun banjir kiriman juga kerap menjadi penyebab banjir di kawasan yang berada di bantaran aliran Kali Cakak yang mengalir langsung ke laut. Banjir rob juga turut menggenangi permukiman warga di Dusun Mulyasari, Kabupaten Subang. Ketinggian banjir rob yang mulai menurun membuat warga bergotong royong meninggikan tanggul sungai di sekitar permukiman Minggu siang. Bekerja sama dengan tim gabungan penanggulangan bencana alam tingkat kecamatan, warga bahu-membahu memperkuat dan meninggikan tanggul darurat sepanjang 700 meter. Warga bekerja dengan alat seadanya, yakni mengisi tanah ke dalam karung yang nantinya akan dijadikan tanggul. Besar lagi kerja bakti, karena menunggangi masalah banjir rob dari Jumat, udah 3 Jumat lah, sampai sekarang tetap aja ini kan ada nunggu banjir. Banjir rob udah 3 minggu kemudian sampai sekarang aktivitas terus-terusan. Nah tolonglah dari pemerintah harus diperhatikan karena masalah ini lagi goro semua Pak. Meninggikan tanggul secara manual dilakukan warga karena belum adanya upaya pembuatan tanggul permanen dari pemerintah. Padahal, selain disebabkan oleh air laut pasang atau rob, banjir juga diperparah dengan pendangkalan sungai di sekitar permukiman yang lama tak dinormalisasi. Tim Liputan melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Diguyur hujan dengan intensitas tinggi, Sungai Lematang di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan meluap. Akibatnya sejumlah ruas jalan dan pemukiman penduduk terendam banjir. Sejumlah pengendara dan warga harus berhati-hati saat melintasi banjir yang merendam jalan di Desa Curup, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan pada Minggu pagi. Akses jalan kabupaten ini terendam banjir akibat meluapnya Sungai Lematang. Tak hanya jalan, banjir ikut menggenangi ratusan rumah warga hingga kedalaman 1 meter. Luapan air juga merendam area pertanian dan mengakibatkan tanaman warga banyak yang mati. Karena banjir ini berdampaknya tanaman-tanaman yang ada di sini banyak mati, menghambat aktivitas pekerjaan masyarakat yang di sini yang terkena banjir itu, Pak. Untuk lahan kebunnya, Pak? Lahan kebunnya banyak banjir, Pak. Banjir ya? Ya, tanam tumbuhnya banyak mati itu. Jadi masyarakat berharap kalau bisa pihak pemerintah memberikan bantuan. Meski banjir kian parah, warga memilih bertahan di rumah mereka sambil berharap banjir segera surut. Warga diimbau untuk tetap waspada karena hujan diprediksi masih akan turun di wilayah ini dalam beberapa hari ke depan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Tinggi kolom abu vulkanik membumbung 1,1 km dari atas puncak gunung. Material abu vulkanik berwarna kelabu membumbung usai Gunung Lewotobi laki-laki erupsi Minggu siang. Abu vulkanik pekat setinggi 1,1 km cenderung mengarah ke arah barat daya dan barat. Pos pengamat PVMBG Gunung Lewotobi laki-laki di Desa Pululera, Wulanggitang, Flores Timur, NTT mendata durasi erupsi berlangsung sekira 5 menit 14 detik. Dalam sepekan terakhir, Gunung Lewotobi laki-laki sudah erupsi 17 kali. Petugas mengimbau masyarakat di Gunung Lewotobi laki-laki atau wisatawan tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Masyarakat juga harus waspada potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Saat ini, Gunung Lewotobi laki-laki berstatus level 3 atau siaga. Pemirsa, warga di Banyuwangi, Jawa Timur terpaksa mengevakuasi seorang wanita yang kondisinya melemah usai melahirkan secara estafet, yakni menggunakan truk dan rakit. Hal tersebut dilakukan lantaran akses jalan yang rusak serta terputusnya jembatan akibat diterjang banjir. Hati-hati, hati-hati. Warga Dusun Sukomade, Banyuwangi bersama tim medis secara hati-hati mengevakuasi wanita ES dari truk. Wanita 25 tahun itu dievakuasi setelah kondisinya melemah usai melahirkan anak laki-lakinya secara mandiri karena plasenta masih berada di dalam perutnya. Kondisi jalan yang rusak membuat warga memilih truk untuk mengangkut wanita ES. Perjalanan wanita ES untuk tiba di puskesmas tak mudah karena warga harus mengevakuasinya secara estafet. Akses jembatan yang rusak akibat diterjang banjir membuat warga harus mengevakuasi wanita itu menggunakan tandu, rakit, hingga harus melanjutkan perjalanan menggunakan mobil SUV berpenggerak 4 roda guna menerjang akses jalan yang rusak. Setelah menempuh perjalanan selama 3 jam, nyawa wanita 25 tahun itu tertolong setelah ditangani tim medis puskesmas. Guna mendapat penanganan medis yang lebih baik, wanita ES dan bayinya dirujuk ke ruang instalasi gawat darurat RSUD Genteng. Truk demi mempercepat pengiriman kita pakai truk untuk mengakses ke arah ke GDN. Setelah ke GDN kita ganti dengan mobil sped 4x4 karena ada mobil warga yang ada di timur sungai. Kita langsung ke pasien langsung dibawa ke Puskesmas Semberagung. Di sana ada proses dari penanganan dari dokter serta bidan dari Puskesmas Semberagung, sehingga pada waktu itu kurang lebih sekitar 9.30 itu si
hari-hari itu keluar. Hingga kini, wanita ES masih menjalani observasi di RSUD Genteng karena kadar hemoglobinnya rendah. Namun, terus menunjukkan kondisi semakin membaik. Sementara sang bayi dengan bobot 4 kg dan panjang 50 cm kini diketahui sudah dalam kondisi sehat. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Di informasi lain pemirsa, tiang pemancar sinyal seluler atau tiang BTS di Jalan Mangga Besaraya, Jakarta Pusat roboh. Akibatnya ruas jalan di kawasan tersebut tidak bisa dilintasi karena tiang melintang di jalan. Tiang BTS atau tiang stasiun pemancar sinyal seluler setinggi 20 meter melintang menutupi Jalan Mangga Besaraya, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu sore. Diduga tiang BTS ini roboh karena diterpa angin kencang. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam insiden ini. Meski begitu, kondisi tiang BTS yang melintang mengganggu arus lalu lintas dari arah Mangga Besaraya menuju Jalan Gunung Sahari. Petugas sudah diterjunkan untuk mengevakuasi tiang BTS agar jalan bisa dilintasi kendaraan. Angin kenceng sih. Angin tadi kenceng banget? Kenceng banget. Tapi pas timbang nggak ada yang jatuh? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada korban. Jam berapa Pak kejadian, Pak? Jam 15.10. Ini tiang apa sih, Pak? Hah? Ini tiang apa? Tiang BTS. 8 unit rumah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terbakar. Akses jalan yang sempit membuat petugas terpaksa menyemprotkan air dari seberang sungai. Bila ada anggota nambah kendaraan, bawa kendaraan aja langsung. Mesin lawan selang bawa. Kobaran api disertai asap hitam pekat memubung tinggi dari lokasi kebakaran di Desa Astambul, Seberang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Minggu siang. Kobaran api menghanguskan 8 unit rumah. Upaya pemadaman menghadapi banyak kendala. Salah satunya jalan yang sempit. Untuk menjangkau titik api, petugas terpaksa menyemprotkan air dari seberang sungai. Petugas juga mengangkut mesin pemadam menggunakan perahu kecil agar lebih dekat dengan titik api. Namun karena sebagian besar berbahan kayu, maka kebakaran itu sulit dipadamkan. Masalah pemadam terkendala oleh jembatan, makanya kita dengan adanya musibah ini mohon dari pemerintah bisa dibikinkan jembatan yang permanen yang bisa untuk roda 4-nya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk memastikan penyebab kebakaran, hingga Minggu sore polisi masih melakukan penyelidikan. Dedy Junedi melaporkan dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Masih seputar kebakaran pemirsa, diduga gara-gara korsleting 3 buah mobil terbakar di dalam sebuah bengkel di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kebakaran juga menghanguskan sebuah truk pengangkut kardus di Jalan Raya Serang, Banten. Api melalap kabin sebuah truk yang tengah terparkir di pinggir Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Desa Keragilan, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten. Diduga truk bermuatan kardus bekas itu mengalami korsleting di bagian aki kendaraan. Petugas damkar yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api dalam waktu setengah jam. Di Klaten, Jawa Tengah, sebuah mobil yang terparkir di garasi rumah di wilayah Kliwonan tiba-tiba terbakar. Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api baru padam setelah 2 armada damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga percikan api akibat korsleting listrik pada kendaraan jadi pemicu kebakaran. 65, kebakaran di belakang mobil Daihatsu. Sedangkan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 3 buah mobil yang tengah diperbaiki di sebuah bengkel di Jalan Danau Sari ludes dilalap api. Belum diketahui penyebab terbakarnya 3 kendaraan tersebut. Namun dari keterangan saksi, api berasal dari salah satu mobil dan menjalar ke mobil lain. Petugas yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api dalam waktu setengah jam. Pemirsa, kebakaran yang melanda negara bagian California, Amerika Serikat terus meluas. Ya, hembusan angin kencang bercampur kobaran api menciptakan tornado yang mengerikan. Kebakaran di California, Amerika Serikat terus meluas. Pusaran api terbentuk di lembah yang terbakar di wilayah Pacific Palisades.
Kobaran api yang tertiup angin membentuk tornado di lembah San Fernando dan menyapu segala sesuatu yang ada di depannya. Pemadam kebakaran bekerja keras untuk memutus jalur api sebelum angin kencang Santa Ana kembali berhembus di wilayah ini. Kebakaran terus meluas hingga mengancam persimpangan jalan utama yang menjadi akses ke area padat penduduk di Hollywood Hills dan lembah San Fernando. Sementara di wilayah Encino dan lembah Mendofield, California, pesawat tanker dan helikopter tidak berhenti berlalu lalang menerjunkan air dan material pemadam api. Beautiful job. Still going. Regu pemadam kebakaran berjibaku untuk mencegah api yang tertiup angin berembus ke area Museum John Paul Getty dan Universitas California. Selain itu, petugas berupaya menghalau api mendekati permukiman sekitar di mana terdapat rumah mantan gubernur California Arnold Schwarzenegger dan selebriti lainnya yang tinggal tidak jauh dari pantai Pasifik. Sementara di Bandara Los Angeles, California, rombongan regu pemadam dari negara Meksiko tiba membawa bantuan untuk korban kebakaran. Mereka disambut oleh Gubernur California Gavin Newsom dan perwakilan konsulat Meksiko. Regu damkar dari Meksiko ini akan membantu memadamkan kobaran api yang menghanguskan lahan dan puluhan ribu bangunan di wilayah California. This is what friends do. This is what relationships are all about. Friends in need, being there for one another. We want to be there for the people of Mexico in times of need, in disasters, and we're incredibly humbled and grateful that the President was willing to send the crew you see behind me. They'll be out on the lines within the next 24, 36 hours, and we're very, very grateful. Di kota Los Angeles, sejumlah pengungsi korban kebakaran berkumpul untuk mengambil bantuan. Mereka antre untuk mendapatkan pakaian dari para donatur yang diletakkan dalam kardus karton. Mayoritas pengungsi ini berasal dari wilayah Altadena yang luluh lantak akibat diterjang kobaran api. Kebakaran hebat yang melanda negara bagian California, Amerika Serikat terus meluas dan telah menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Nah, ini berbeda dengan wilayah pantai barat Amerika yang dilanda kebakaran hebat. Wilayah selatan negeri Paman Sam justru dilanda badai salju. Akibatnya ratusan penerbangan dibatalkan, aktivitas warga juga ikut terganggu. Badai salju hebat melanda negara bagian Texas, Amerika Serikat. Di wilayah Sherman, tumpukan es menyelimuti permukiman. Ketebalan lapisan es yang hampir mencapai 20 cm membuat aktivitas warga terganggu. Di Atlanta, Amerika Serikat, badai salju membuat jalan-jalan di negara bagian itu sulit dilintasi. Salju setebal 3 inci juga menyulitkan aktivitas pejalan kaki. Lebih dari 1.000 sekolah di sejumlah negara bagian di wilayah selatan Amerika Serikat diliburkan. It's as high as it's ever been. It's just like 3 inches of snow. We live really close by in Midtown, so we just came down to kind of, get to see the effects of it on the city, and it's pretty amazing. Like we've never seen this much snow. Badai salju juga membuat ratusan jadwal penerbangan di Bandara Charlotte, Carolina Utara dibatalkan. Sementara itu, 4 penumpang terluka setelah pesawat Delta Airlines yang menuju Minneapolis batal lepas landas di Bandara Internasional Atlanta.
Ya, kini kita beralih ke informasi dari dunia sepak bola yang ditunggu-tunggu. Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI resmi mengumumkan Patrick Kluivert jadi pelatih kepala timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Ex pemain Barcelona itu menyatakan target utamanya adalah membawa tim Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Perkenalan resmi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia dilakukan di Jakarta Minggu sore dengan dihadiri sejumlah pengurus PSSI. Ex penyerang Barcelona itu dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Selama menjadi pelatih kepala, Kluivert akan didampingi asisten pelatih Alex Pastoor dan Denny Lansat yang juga berasal dari Belanda. Selain itu ada 2 pelatih Indonesia yang akan dilibatkan sebagai asisten yang namanya masih belum diumumkan. Sebagai salah satu striker terbaik dalam sejarah sepak bola Belanda, Kluivert akan menerapkan strategi menyerang di timnas Indonesia. Ia memiliki misi mengantar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 serta target jangka panjang meloloskan timnas U23 ke Olimpiade Los Angeles 2028. You have to build and implement the way we are going to train, the way we want to achieve the goals that we want to achieve. Also the under 23 is also very important because in 2 years we play also the Olympics. So there's a lot of things to be done. Selain itu, ia juga akan berkolaborasi dengan pemain lokal maupun keturunan yang jadi kekuatan tim Garuda. Well, we go with all to the same goal. So the local players and the diaspora players, they need to form one block, one team, and the local players are even as important as the players that come from abroad. Those are also the heart, of course, because if not, they didn't do the neutralization, they wouldn't come to the Indonesian national team. So everybody is important who I call up for the national team. Kedatangan Patrick Kluivert di Indonesia menjadi magnet bagi pencinta sepak bola tanah air. Setibanya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu malam, ia disambut ratusan supporter timnas Indonesia. Supporter Garuda berharap sentuhan Kluivert di skuad Merah Putih bisa membawa Indonesia bermain lebih ganas dan lolos ke Piala Dunia 2026. Agnes Purba dan Yusuf Fajar melaporkan dari Jakarta. Aktor film Sandi Permana tewas dibunuh tetangganya. Selengkapnya usai jeda. Kembali di Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Dinda Idita. Pemirsa, aktor yang pernah membintangi sinetron drama kolosal, Sandi Permana tewas dibunuh tetangganya di Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat. Korban sempat dibawa ke rumah sakit tapi nyawanya tidak tertolong. Pemakaman korban diwarnai isak tangis keluarga dan kerabat. Jasad Sandi Permana tiba di rumah duka di Kelurahan TNI Polri, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin hari. Isak tangis keluarga serta kerabat pun menyeruak melihat sosok pria yang dikenal ramah dan dermawan itu telah tiada untuk selama-lamanya. Usai disolatkan, jasad aktor pemeran sosok Arya Soma dalam film Misteri Gunung Merapi 3 dimakamkan di tempat pemakaman umum sekitar rumahnya. Istri almarhum tidak kuat menahan duka. Ia tak menyangka suaminya meninggal dunia dengan cara yang tragis. Sandi diduga tewas dibunuh tetangganya Minggu pagi. Pihak keluarga berharap polisi mengungkap motif dan menangkap pelaku secepatnya. Saya pikir juga cuma di sini doang kena setan, kena tusukan. Ternyata pas di rumah sakit umum tadi ternyata banyak. Jadi polisi pihak rumah sakit minta saya bikin laporan karena ini pihak kasusnya kasus pembunuhan. Kalau dari istri almarhum mintanya seberat-beratnya karena ini kita kasusnya ya kan, kita nggak tahu permasalahannya apa ya, kita nggak pernah jahat sama orang lah gitu ya kan. Nah permasalahannya apa gitu, pokoknya harus diusut sampai tuntas. Sementara itu, aparat kepolisian sudah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan. Pelaku pembunuhan masih diburu. Bersabar,
menunggu, kita masih bekerja ya, intinya bekerja, doakan saja semoga cepat terungkap, nah itu aja. Tapi dalam penyelidikan gitu. Untuk motif juga. Wah, belum itu. Doakan saja anggota kita di lapangan bekerja ya, cepat terungkap. Sandi Permana, aktor yang sempat menghiasi layar kaca di tanah air, diduga tewas dianiaya tetangganya. Peristiwa terjadi saat korban dalam perjalanan pulang ke rumah usai mengurus ternak di perumahan TNI Polri Kecamatan Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat Minggu pagi. Saat itu, pelaku mengadang dan melukai korban. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit daerah Bogor, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah. Jadi tindak pidana penusukan yang dilakukan oleh salah satu warga saya juga terhadap korban yang juga merupakan salah satu warga. Jadi itu kejadian sekitar pukul 7.30 WIB. Jadi masih pagi dalam keadaan mendung dan warga pun baik yang tidak ada di luar rumah. Kemudian Sandi Permana meninggalkan istri dan 3 anak yang masih kecil. Tim Liputan melaporkan. Ibu rumah tangga di Mesuji, Lampung dibunuh tetangganya saat sedang memasak di rumah. Belum diketahui motif pembunuhan, pelaku yang sudah ditangkap masih diperiksa kejiwaannya. Kejadian di Bukoposo, guys. Menemukan mayat seorang wanita. Wanita bernama Mila Krisnawati tewas mengenaskan di halaman belakang rumahnya di desa Bukoposo, Kecamatan Uwai Serdang, Mesuji, Lampung. Warga dan aparat kepolisian yang tiba segera mengevakuasi jasad ibu rumah tangga itu ke Puskesmas Bukoposo. Terungkap, wanita berusia 25 tahun dibunuh tetangganya. Insiden bermula saat korban yang sedang memasak di belakang rumah tiba-tiba didatangi pria berinisial SND yang tinggal di desa yang sama. Tetangganya itu lantas menganiaya kepala korban menggunakan kayu hingga tewas di lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan luar, tadi kita lakukan pemeriksaan, korban dijumpai ada luka di kepala, kemudian di dahi bagian sebelah kirinya, kemudian ada luka memar di bagian leher belakang. Pelaku pembunuhan sudah ditangkap dan ditahan di Mapolres Mesuji. Untuk melengkapi penyelidikan, aparat kepolisian akan memeriksakan kondisi kejiwaan pria 30 tahun itu ke rumah sakit jiwa. Tim Liputan melaporkan. 6 anggota Polresta Yogyakarta diperiksa tim Polda Jateng terkait dugaan penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya seorang pria warga Semarang. Pihak keluarga menuntut keadilan atas kematian korban. Keluarga Darso, pria warga desa Gilisari, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, mengunjungi makam almarhum yang masih basah. Pria 42 tahun itu meninggal dunia diduga karena dianiaya oknum Satlantas Polresta Yogyakarta. Korban dijemput di rumahnya oleh 6 petugas karena terlibat kasus kecelakaan. Namun sepulang dari pemeriksaan, korban mengalami luka lebam diduga karena mendapat pukulan petugas. Darso akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit. Saat kejadian menjemput di sini tidak ngaku siapa-siapa. Bahkan ibu atau istri korban tahunya itu temannya. Tapi dia berpakaian dinas atau preman? Enggak pakai pakaian preman, enggak pakai dinas. Baru setelah korban meninggal, datang lagi ke Semarang itu menggunakan pakaian dinas. Jadi pasca di rumah sakit itu sempat cerita kepada adik korban, sempat cerita kepada istri bahwa dia dipukulin sama polisi-polisi dari Yogyakarta. Sementara itu Kapolres Yogyakarta membenarkan 6 anggotanya dari tim Gakum Satlantas Polresta Yogyakarta menjemput korban pada tanggal 21 September 2024. Terkait dugaan penganiayaan, pihaknya terbuka dan mendukung penyelidikan yang dilakukan tim Polda Jateng. Itu terkait terbang itu nanti dari kalian dilaporkan di Polda Jateng, mungkin nanti tim dari Polda Jateng yang akan memberikan hasil atau update terkait penyelidikan yang dilakukan oleh tim Polda Jateng. Kami dari Polda Jateng maupun dari Polres Jakarta akan mendukung segala penyelidikan dan mungkin nantinya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jateng. Kasus ini masih dalam penanganan Polda Jawa Tengah. Tim Liputan melaporkan.
Polisi akan memeriksa kejiwaan seorang ibu yang tega menganiaya anak balitanya hingga tewas di Lampung Timur, Lampung. Saat ini terduga pelaku penganiayaan masih menjalani perawatan di rumah sakit. UD, wanita yang tega menganiaya anak balitanya hingga tewas, masih terbaring di Rumah Sakit Umum Sukadana, Lampung Timur, Lampung. Ia dilarikan ke rumah sakit akibat menenggak racun semut usai menganiaya anaknya yang masih berusia 6 bulan. Dari pemeriksaan awal, wanita 39 tahun itu mengaku mengalami stres. Namun untuk memastikan kondisi terduga pelaku, petugas akan melakukan tes kejiwaan terhadap ibu beranak 4 itu. Penyelidikan dan penyidikan kami itu bahwa dia merasa tingkat kejenuhan dan stres karena mengurusi anaknya yang katanya banyak, sehingga membuat dia hilaf melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Tetap kita laksanakan sesuai ketentuan SOP, akan kita laksanakan psikolog dan pemeriksaan kejiwaan. Hanifah Safarina, bayi berusia 6 bulan, ditemukan oleh kakaknya bersimbah darah di lantai rumah mereka di Desa Wai Arang, Lampung Timur, Lampung pada Sabtu pagi. Diduga, bayi itu tewas karena dianiaya ibu kandungnya dengan senjata tajam. Tetangga korban menduga terduga pelaku mengalami depresi. Asep Syaifullah melaporkan dari Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Ya, pemirsa, pinjaman online menawarkan solusi instan mengatasi masalah keuangan. Namun banyak orang yang tak sadar jerat teror yang menanti di belakang hari apabila kewajiban membayar utang tidak ditepati. Tiga orang satu keluarga ditemukan tewas pada Minggu 15 Desember 2024. Tubuh wanita 29 tahun dan anak laki-lakinya 3 tahun terbujur kaku di kamar. Sementara suaminya ditemukan tewas di kamar mandi. Peristiwa itu sontak menggegerkan warga Kampung Poncol, Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Banten. Kerabat mengaku tak merasakan gelagat mencurigakan. Siapa sangka keluarga itu terjerat pinjaman online. Diduga teror dari penagih utang tak dapat ditanggung hingga memicu depresi. Ditemukan beberapa bukti akses terhadap aplikasi, beberapa pinjaman online, dan beberapa situs judi online. Lagi-lagi masalah pinjaman online. Di Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kediri, Jawa Timur, pasangan suami istri dan 2 anaknya ditemukan tergeletak dalam kondisi kritis di rumah. Keempatnya dilarikan ke rumah sakit. Naas, anak bungsu yang baru berusia 2 tahun dinyatakan meninggal dunia. Hasil penyelidikan mengungkap, pasangan suami istri nekat mencoba mengakhiri hidup dengan mengajak kedua anaknya karena tak tahan tekanan penagih utang pinjaman online, pinjaman koperasi, dan pinjaman bank yang jumlahnya mencapai 20 juta rupiah. Keduanya pun dijadikan tersangka. Bahwa mereka sebagai sosok orang tua yang kehilangan anaknya, namun secara hukum perbuatan itu perbuatan yang pada akhirnya menghilangkan nyawa seseorang yang dalam hal ini adalah anak kandungnya, tetap harus diproses hukum sebagaimana aturan yang berlaku, sehingga kedua orang tersebut suami istri oleh Satreskrim Polres Kediri kita tetapkan sebagai tersangka. Masalah keuangan mendesak atau keinginan memiliki sesuatu yang tak dapat ditahan kerap membuat orang mengambil jalan pintas dengan mencairkan pinjaman online. Namun bunga pinjaman berlipat ganda, membuat korban tak siap hingga menunggak pembayaran. Di titik inilah penagih utang mulai melakukan tekanan dengan berbagai cara. Ini ancaman, kemudian penyebaran data pribadi, kemudian juga meruntuhkan harga diri dengan cara menginformasikan kepada orang-orang yang ada di nomor HP-nya. Ini menunjukkan bahwa tentu saja akan berdampak ke mental dan psikologis para korban. Banyak orang akhirnya menarik diri dan jatuh ke dalam depresi karena dipermalukan penagih utang dengan menyebar informasi pada keluarga dan kenalan. Belum lagi ancaman yang berlangsung terus-menerus mengakibatkan tekanan mental dan harga diri runtuh.
Ketika keluarga, rekanan memberitahu, saya ditelepon nih gara-gara kamu nih, saya diganggu. Itu membuat self-worth-nya, harga dirinya semakin hancur. Itu membuat lama-lama mereka akhirnya withdrawal, menarik diri, kemudian mereka depresi. Dan dari depresi itu berlanjut ke keinginan bunuh diri. Meski pinjaman online menawarkan kemudahan yang menggiurkan, lebih baik evaluasi dulu kemampuan pembayaran atau mencari alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau dan aman. Tim Liputan melaporkan. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung akan menindak tegas oknum yang melakukan pungli di Taman Literasi. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Nggak ada izin. Emang harus ada izin ya di sini, bukannya umum? Kembali di Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Dinda Edita. Pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan dugaan pungutan liar atau pungli dari Ormas di Taman Literasi di kawasan Blok M Jakarta Selatan tersebar luas di dunia maya. Menanggapi video tersebut, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung akan menindak tegas oknum ormas yang melakukan pungli di Jakarta. Nggak ada izin. Sebuah video memperlihatkan dugaan pungutan liar atau pungli di Taman Literasi di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Nampak seorang pria mendekati kelompok pengunjung yang hendak membuat konten di taman tersebut. Dalam video, terdengar pria tersebut meminta keterangan soal izin dari pengunjung yang akan membuat konten. Emang harus ada izin ya di sini, bukannya umum? Ke siapa emang? Video aksi dugaan pungli yang tersebar luas di dunia maya membuat warga geram karena pungli merupakan tindakan yang merugikan masyarakat. Karena sejatinya, taman umum diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau sekaligus pusat kegiatan literasi bagi warga Jakarta yang tentunya bersifat gratis tanpa dipungut biaya apapun. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung memberi tanggapan atas video tersebut usai mengikuti ajang lari di Jakarta Minggu pagi. Ia menekankan akan menindak tegas oknum yang melakukan pungutan liar di lapangan, termasuk taman yang ada di Jakarta. Kalau nanti saya dilantik, salah satu hal yang akan saya tangani adalah pungli yang ada di lapangan. Nggak boleh terjadi. Karena Jakarta sebagai kota global, salah satu hal yang harus diperbaiki adalah pungutan-pungutan liar seperti itu tidak boleh terjadi. Jadi saya akan, yang seperti itu tentunya kita akan tangani, ya. Terkait hal tersebut, apakah nantinya dari pemerintahan DKI sendiri akan melibatkan ormas untuk pengelolaan taman dan sebagainya, Pak? Jadi ormas akan juga menjadi mitra kami, tetapi mereka tidak boleh melakukan pungutan liar. Itu intinya, bahwa mereka harus dipekerjakan, diberikan ruang untuk itu, iya. Ya. Warga Jakarta berharap gubernur dan wakil gubernur terpilih bisa menyelesaikan masalah pungli. Salah satunya dengan membuat peraturan yang ketat untuk memberi efek jerah. Nah, ruang publik tentunya gratis tanpa dibungut biaya apapun. Bagi masyarakat yang pergi ke tempat umum dihimbau untuk selalu berhati-hati jika minimnya petugas keamanan yang sedang berjaga. Hal ini guna untuk mengantisipasi adanya pungli dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Putu Bagus dan Satria Soaka melaporkan dari Jakarta. Sebuah rumah di Serang, Banten ambruk akibat diterjang hujan deras disertai angin kencang. Di Jakarta, getaran proyek LRT diduga menjadi penyebab ambruknya balkon sebuah rumah di wilayah Matraman. Warga Kelurahan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur dikejutkan dengan ambruknya balkon rumah warga. Tembok bagian bawah bangunan yang retak membuat warga tak berani mendekat. Sejumlah petugas PPSU langsung mengevakuasi puing balkon yang menutupi jalan pada Minggu siang. Pemilik rumah menduga ambruknya balkon rumah akibat terdampak getaran proyek pembangunan LRT yang tak jauh dari rumahnya. Kondisi rumah yang tak kuat menahan beban akhirnya membuat balkon rumah ambruk. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, petugas menutup area terdampak agar tak ada warga yang melintas. Seperti apa nih, Pak? Awalnya istilahnya yang mungkin dari pembangunan LRT di depan kena getaran istilahnya, lalu di atas ngangkat 1 liter U itu, liter L ngangkat,
Itu malam saya naik ke atas belum, tapi saya udah antisipasi. Semua udah motor udah saya pinggirin, udah saya taruh pot istilahnya karena ini bakalan rubuh, ya kan. Begitu besok pagi mungkin minggu langsung saya bongkar rencananya, ya kan. Tiba-tiba akhirnya pas saya naik, saya turun lagi udah ambrul lagi. Rubuh ya Pak ya? Rumah warga di Desa Kadikaran, Serang, luluh lantak diterjang hujan deras disertai angin kencang. Fenomena cuaca buruk sejak Jumat lalu membuat rumah warga ambruk dan menimpa seluruh perabot rumah tangga. Tidak ada korban dalam insiden karena pemilik rumah sempat menyelamatkan diri. Pemilik rumah berharap bantuan pemerintah agar mereka bisa kembali memiliki tempat tinggal. Usai di PHK dari pabrik, Agung Ihsan tak lantas menyerah. Jalannya menjadi pengusaha malah terbuka ketika bertemu temannya produsen kerupuk mentah di Kabupaten Sleman. Ia lantas merintis usaha hingga jadi bos kerupuk. Inilah Berani Berubah episode Bukan Terpuruk di PHK Sukses Bisnis Kerupuk. Pertama saya jadi buruh pabrik di suatu perusahaan di Bekasi. Kemudian waktu pandemi terpaksa harus tutup. Nah, dari situ saya memutuskan untuk usaha. Karena jadi hari Sabtunya ketemu teman saya yang dia produsen mentah kerupuk ini. Hari Selasanya itu pabriknya tutup, dia pemain tutup. Jadi kayaknya emang udah jalannya nih dari kantor terus ke pengusaha. Ya udah, habis itu kita mulai jualan. Ternyata disukain sama masyarakat. Ya udah sampai sekarang alhamdulillah terus berlanjut, udah jalan 3-4 tahun ini. Untuk pertama saya jualan dulu. Waktu pertama ya standar aja kayak meja, payung gitu. Itu dari bulan 8 2020. Kemudian gorengnya itu baru bulan 3 2021. Nah itu waktu memutuskan untuk goreng ya kita harus membeli peralatan macam-macam gitu. Jadi menjualkan barangnya orang dulu, ternyata udah dapat marketnya, segmennya ini nih. Nah setelah itu baru ada peluang ditawarin sama temen itu, ngambil mentah aja nanti semuanya diajarin, tapi harus training ke Sumatera dulu gitu. Kalau sekali goreng itu satu pekan 1 atau 2 kali, biasanya 100 sampai 150 kilo. Kalau sekarang yang karyawan tetap yang ngebantu saya itu 1 orang, saya juga ikut produksi sama packing. Kemudian yang lainnya part-time-nya bisa 2-3 orang di sini. Sebagai penggoreng, terus kadang kalau harinya saya making kerupuk. Cuma kalau pas hari Minggu bantuin jualan di Sanmorga. Ya mungkin pas panas-panasnya di sini ya, panas banget ini sama asapnya itu loh buat di hidung. Kalau di keramaian di CFD Sanmor itu biasanya bisa sampai 30 sampai 50 kilo kerupuk terjual.
Untuk sekarang variannya 5. Ini apa Mas? Kalau yang panjang-panjang lebih asin, yang kecil ini bestseller. Kemplang. Ya, yang ini bestseller. Kalau yang bulat ini? Ini tenggiri. Biasanya orang Sumatera langsung milih yang tenggiri. Yang tenggiri ini. Untuk satu bungkusnya itu sebenarnya kita jualnya bebas, mau beli 10.000 bisa, 15, 20 bisa. Tapi kalau seperempatnya langsung seperempat itu 28.000. Berawal dari terkena PHK, berani merintis usaha sendiri, memperbanyak lapangan pekerjaan, bermanfaat untuk yang lain. Tetap semangat, berani berubah. Diduga lepas dari pengawasan orang tua, seorang bocah main skuter hingga ke jalan raya. Informasinya usai jeda. Ya, Masya Allah diambil apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dinda Yudita. Dan saya Ilham Ardiansyah. Pemirsa, peristiwa berikut dapat menjadi perhatian bagi para orang tua untuk selalu mengawasi buah hatinya saat bermain, karena di wilayah Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, seorang bocah bermain skuter di jalan raya yang didapati kendaraan. Sejumlah pengendara berusaha meminta bocah 6 tahun itu ke pinggir jalan, namun ia tetap mengayuh skuternya di antara pengguna jalan. Ya, Masya Allah diambil apa? Sejumlah penumpang mobil panik saat melihat seorang bocah laki-laki yang bermain skuter di Jalan Raya Sumarmo Cakung, Jakarta Timur nyaris tertabrak kendaraan. Seorang pemotor berusaha menyuruh bocah laki-laki itu untuk menepi. Namun bukannya berhenti, sang bocah malah berkelit dan mengayuh skuternya lebih cepat. Arus lalu lintas yang padat membuat bocah itu nyaris tertabrak pemotor. La ilaha illallah. Dede pulang, Dek. Ya Allah. Warga tak ada yang mengenali bocah tersebut. Warga menduga sang bocah terlepas dari pengawasan orang tuanya. Untuk pada klakson tuh mobil ya. Lah itu bocah kok pada ke tengah kata-kata gitu ya. Terus ada minggir sayang. Bocahnya naik sepeda kayak gini aja udah lah, dan mana pakai kancing doang, sama kos dalam, udah kayak seperti anak saya itu. Makanya kata saya, lah ini bocah orang tuanya kemana? Kalau menurut Ibu, khawatir nggak sih Bu ngeliat kayak gitu Bu? Kenapa? Khawatir nggak sih Bu ngeliat anak-anak kayak Ya khawatir lah Pak, saya ingat anak saya, makanya saya bilang pas anak saya ngeliatin sendiri tuh, Dede jangan kali-kali keluar kayak gitu ya, boleh atau. Para orang tua diharap lebih waspada saat mengawasi anak-anaknya bermain. Karena bila anak-anak bermain di lokasi yang beresiko terjadi kecelakaan, hal tersebut tak hanya membahayakan seanak, tapi juga orang lain. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI resmi mengumumkan Patrick Kluivert jadi pelatih kepala Timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Ya, ex-pemain Barcelona itu menyatakan target utamanya adalah membawa tim Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Perkenalan resmi Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia dilakukan di Jakarta Minggu sore dengan dihadiri sejumlah pengurus PSSI. Ex-penyerang Barcelona itu dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Selama menjadi pelatih kepala, Kluivert akan didampingi asisten pelatih Alex Pastoor dan Denny Lansat yang juga berasal dari Belanda. Selain itu ada 2 pelatih Indonesia yang akan dilibatkan sebagai asisten yang namanya masih belum diumumkan. Sebagai salah satu striker terbaik dalam sejarah sepak bola Belanda, Kluivert akan menerapkan strategi menyerang di Timnas Indonesia. Ia memiliki misi mengantar Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 serta target jangka panjang meloloskan Timnas U23 ke Olimpiade Los Angeles 2028. You have to build and implement the way we are going to train, the way we want to achieve the goals that we want to achieve. Also the under 23 is also very important because in 2 years we play also the Olympics. So there's a lot of things to be done. Selain itu, ia juga akan berkolaborasi dengan pemain lokal maupun keturunan yang jadi kekuatan tim Garuda. Well, we go with all
to the same goal. So the local players and the diaspora players, they need to form one block, one team, and the local players are even as important as the players that come from abroad. Those are also the heart, of course, because if not, they didn't do the neutralization, they wouldn't come to the Indonesian national team. So everybody is important who I call up for the national team. Kedatangan Patrick Kluivert di Indonesia menjadi magnet bagi pencinta sepak bola tanah air. Setibanya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu malam, dia disambut ratusan supporter timnas Indonesia. Supporter Garuda berharap sentuhan Kluivert di skuad merah putih bisa membawa Indonesia bermain lebih ganas dan lolos ke Piala Dunia 2026. Agnes Purba dan Yusuf Fajar melaporkan dari Jakarta. Dari pekan ke-18 BRI Liga 1, Persita Tangerang berhasil menundukkan tamunya PSIS Semarang di skor 2-1. Eber Besa menjadi bintang pada laga ini dengan torehan 1 assist dan 1 gol. Eber Besa dan berikan umpan, sikat lagi, gol! Ada di posisi ke-8. Menjamu PSIS Semarang di Stadion Pakansari Bogor, Persita Tangerang langsung unggul cepat ketika laga baru berjalan 3 menit. Berikan umpan, sikat lagi, Umpan terukur Eber Besa diselesaikan dengan sempurna oleh Marios Okpu. Eber Besa langsung memberikan impact yang luar biasa. Laskar Mahesa Jenat cepat merespons. Satu tendangan tadi, oh baik sekali pemirsa, satu pressing. Di menit ke-11, tendangan Septian David Maulana dari luar kotak penalti meluncur mulus ke gawang tuan rumah. Kuatnya, kecerdasan dalam kecepatan mengambil keputusan. Gustavo yang berada di tengah. Eber Besa menjadi pembeda pada laga ini setelah menorehkan asis pemain asal Brazil itu mencetak gol kedua bagi Persita di babak kedua. Tendangan kerasnya dari dalam kotak penalti tak mampu dibendung kiper Syahrul Krisna. Eber Besa, 1 assist, 1 gol. Bukannya menyamakan skor, PSIS justru harus bermain dengan 10 pemain di menit ke-57 kala sikutan Evander Brandao ke Bayasin-Yong berbuah kartu merah. Oh, merah. Evandro. Straight red card. Unggul jumlah pemain membuat Persita kian dominan. Hingga akhir laga skor 2-1 tak berubah. Dengan kemenangan ini Persita naik ke posisi 5 klasemen dengan poin 30. Sedangkan PSIS tertahan di urutan ke-14 dengan koleksi 18 poin. Ya, duel tak kalah seru akan tersaji di pekan ke-18 BRI Liga 1 antara Persis Solo kontra PSM Makassar. Misi bangkit dari keterpurukan diusung tim Laskar Sambernyawa pada laga ini. Kehadiran 3 amunisi baru di putaran kedua jadi tambahan kekuatan Persis Solo saat menjamu PSM Makassar di Stadion Manahan Solo pada Senin malam. Mereka adalah Jordi Tutu Arima asal Belanda dan Clayton Santos asal Brazil serta Lautaro Beleglia asal Argentina. Tambahan 3 poin sangat penting bagi Persis untuk mendongkrak posisi dari zona degradasi. PSM bukanlah lawan yang mudah bagi Persis. Tim Juku Eja sedang dalam tren positif usai menang 1-0 melawan klub Kamboja pada ajang Asian Club Championship. Penyerang Nermin Haljeta bakal menjadi andalan PSM untuk meraih 3 poin di markas Persis. Iya, pemirsa Indosiar sukses menghibur seluruh pemirsa setianya dengan konser 3 dekade yang digelar selama 3 malam berturut-turut. Ya, suasana panggung malam puncak ketiga konser 3 dekade Indosiar luar biasa yang digelar di studio MTech City Jakarta pada Minggu malam semakin meriah dengan menghadirkan sejumlah kolaborasi serta battle genre antara 2 band ternama tanah air, yakni Wali dan Jamrud.
kolaborasi spesial Jirayut dan JKT48 mengguncang malam puncak ketiga konser 3 dekade Indosiar luar biasa yang digelar di Studio 5 dan 6 MTEK City Jakarta Minggu malam. Ya, bukan heavy rotation biasa. Lagu hits JKT48 yang satu ini dibawakan dengan bahasa Thailand. Kemeriahan berlanjut, party bareng DJ Panda dengan lagu Yodra, Pesan Terakhir. Tak sendiri, DJ Panda memboyong 3 dewi jebolan dangdut akademi, Aulia, Melili, dan Lady Rara. Tak kalah seru, band rock legendaris Jamrut juga turut menggemparkan studio MTEK City. Lagu populernya seperti Pelangi di Matamu dan Selamat Ulang Tahun dibawakan bersama 30 Pantura Angels. Untuk pertama kalinya, Jamrut juga berkolaborasi dengan vokalis Wali Faang, menyanyikan lagu Berakit-Rakit dan Bukan Bang Toyib, menutup dengan apik konser 3 dekade Indosiar luar biasa. Nanti juga pas closing ada lagu Berakit-Rakit, kolaborasi juga dengan Faang, vokalis Wali. Juga aku nanti kolaborasi dengan Faang, dengan Wali di lagu Aku Bukan Bang Toyib gitu. Kalau latihannya sih biasa aja, cuma pas lagu Aku dan lagu Wali itu ya aku lihat di YouTube lagunya Wali yang lagu Bukan Bang Toyib itu, jadi aku ngapalin apa tuh? Bagan-bagannya, nadanya gitu. Alhamdulillah lagunya memang familiar, jadi nggak terlalu sulit lah. Seperti itu. Berarti lagunya Bang Toyib di rockin ya? Enggak, mereka tetap. Aku kan ikut sama Wali lagu Bang Toyib. Nanti juga Faang ikut dengan Jamrut, Wali lagu Berakit-Rakit gitu. Jadi kolaborasi. Hari ulang tahun ke-30 Indosiar semakin meriah oleh kehadiran Kristi yang membawakan single terbarunya, Obsesi. Awal berjumpa, aku baru selesai makeup dan hair. Kemarin baru GR juga, latihan, ada dance-nya. Ini adalah acara pertama aku setelah jatuh dan retak kakinya. Sebelumnya belum bisa jalan, tapi hari ini aku bakal dance. Jadi itu adalah tantangan yang sangat seru buat aku. Di samping penampilan musisi, hari ulang tahun Indosiar juga meriah berkat kehadiran 3 artis yang kini terjun di dunia politik. Kembali mengisi sesi APT atau artis pejabat terpilih. Oke, jelas artis pejabat terpilih ini dipilih bukan hanya karena popularitasnya. Ya, beginilah keseruan main games bareng Luki Hakim, Bupati terpilih Indramayu, Desi Ratnasari, anggota DPR RI, dan Bobi Maulana, Wakil Wali Kota terpilih Sukabumi. Di penghujung acara, Indosiar juga memberikan hadiah bagi para pedagang kaki lima yang memenangkan games lewat program Pintu Berkah. Tak tanggung-tanggung, total hadiah yang diberikan hampir mencapai 100 juta rupiah. Yang masuk final adalah 10, ya kan? Kemudian yang mendapatkan hadiah 3. Yang pertama itu mendapatkan 30 juta rupiah, yang juara kedua 20 juta rupiah, yang juara 1 10 juta rupiah. Kemudian kita memberikan apresiasi ya kepada peserta yang 7. Ya, yang peserta 7 ini kita berikan apresiasi untuk bisa usaha. Kita bantu modal usaha masing-masing 5 juta. Jadi ada 7, 35 juta. Ini adalah kepedulian, lagi-lagi kepedulian dari Indosiar untuk mengangkat juga para pedagang kaki lima ini supaya bisa berkembang dengan baik. Nah, ini adalah merupakan berkah rezeki bagi mereka. Nah, jadi saya pesankan ini rezeki pada malam hari ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan. Jangan untuk poya-poya, apalagi untuk main judi online. Ya, ini berbahaya judi online, sehingga saya pesankan tadi, jangan sekali-sekali dimanfaatkan untuk ini. Mudah-mudahan mereka dengar, sehingga betul-betul apa yang didapatkan rezeki pada malam hari ini, mereka bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setelah konser raya 3 dekade Indosiar luar biasa, Indosiar siap memberikan kejutan lain di bulan Ramadan mendatang. Salah satunya Pesta Raya Ramadan. Jadi sesudah ulang tahun ini pasti yang paling utama adalah, yang paling dekat adalah Ramadan. Nah, nanti kita sudah menyiapkan program-program Ramadan yang pastinya keren.
Nah, sesudah itu kita akan punya sepak bola. Nanti kalau sepak bola sudah timnas semuanya akan di Indosiar ya, yang kerjasama dengan PSSI. Terus kemudian habis itu kita akan mulai dengan Liga Dangdut Indonesia yang ke-7 ya. Yang ini kita kemarin off. Terus kemudian yang berikutnya pastinya kita akan membuat terobosan-terobosan yang lain yang sekarang ini sedang kita garap supaya untuk tahun berikutnya itu akan menjadi semakin menarik dan penonton akan terus menonton Indosiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam pertama dan malam kedua perayaan HUT ke-30 Indosiar di Studio 5 Indosiar dan Studio 6 MTEK City Jakarta pada Jumat dan Sabtu malam juga berlangsung spektakuler. Penampilan artis papan atas Indonesia, mulai dari Raja Dangdut Rhoma Irama dan grup band Soneta, musisi legendaris Indonesia Iwan Fals, grup musik rock slang Diva Rosa, Denny Caknan, puluhan penyanyi jebolan Dangdut Academy, hingga girl band K-pop Candice, dan kehadiran sejumlah pejabat yang hadir menonton puncak acara secara langsung seperti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Kebudayaan Fadlizon, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. Tak hanya itu, kehadiran sejumlah artis pejabat terpilih seperti Eko Patrio, Giring Ganesha, dan JJ Ritchie juga turut memeriahkan perayaan 3 dekade perjalanan stasiun televisi Indosiar. Michelle Winda dan Dedi Sunandar melaporkan dari Jakarta. Laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan menyaksikan program Magic 5. Maksud kami program kisah nyata pagi spesial. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yudita. Saya Ilham Ardiansyah, sampai jumpa.